Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Wa sakhalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam. Amin Allahumma amin. Ini ada berita menarik. Gus Rumel itu membuka satu celah, satu pertanda atau satu informasi bahwasanya ternyata Ayatullah Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu adalah Al-Musawi, dan beliau di Iran sebagai petinggi dari Sadah Al-Musawi ya. Karena kalau seorang nakib itu mesti dia menjadi nakib atas sadah yang satu marga dengan dirinya, nggak ngurus sadah orang lain. Nah, kira-kira kan begitu gampangnya. Itu adalah plakat di kantornya Sayyid Mahdi Rajai. Kalau kita baca yang atas itu Bismillahirrahmanirrahim kalau nggak salah ya. Kemudian ada bahasa Iran itu. Kemudian ada Ansabus Sadat, nasab-nasab para sadah, atau dalam kurung Darun Naqobah. Ini kantor Naqobahnya lah bahasanya ya. Tata Ashrafi Ayatillah Sayyid Mahdi Al-Musawi ya. Sayyid Mahdi Rajai Al-Musawi, di bawah kepemimpinan atau di bawah nakib, yaitu Ayatullah Sayyid Mahdi Ar-Rajai Al-Musawi. Berarti kalau kita bicara sadah yang klannya Musa Al-Kadzim atau Al-Musawi, maka yang kita kenal ya ini Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Jadi misalnya Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan meyakini kalau Syarif Hidayatullah itu adalah Al-Musawi, sebagaimana beberapa waktu yang lalu dipertegas di Kesepuhan atau di mana itu, di Cirebon, kalau mereka memutuskan bahwa nasab mereka ya, karena mereka mengakunya dari situ, nasab dari Sunan Gunung Jati itu ke Musa Al-Kadzim. Maka ini akan menarik seandainya Sayyid Mahdi Rajai itu menerima itu. Atau sisi lain, kalau kita tidak bicara sisi menariknya, tapi sisi challenge-nya, sisi tantangannya adalah ya harus diajukan itu ke Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Jangan diajukan ke nakib-nakib yang tidak jelas, atau ke nakobah-nakobah yang tidak jelas, yang orangnya tidak tahu siapa, tiba-tiba banyak stempelnya ya, kurang kuat. Nah, ini yang kita kenal sebagai nasabah, sebagai muhakkik, bahkan juga mengarang kitab nasab Pak ya. Kalau kitabnya Kiai Imaduddin itu ya memang bicara masalah nasab, tetapi sepertinya bukan kitab nasab itu. Ya tulisan tentang nasab gitu, membatalkan nasab orang lah begitu. Karena kitab nasab itu Pak, ya kita bicara tentang nasab-nasab orang dari jalur-jalur siapa begitu ya. Nah gitu. Nanti misalnya ada persoalan di sini, Sayyid Mahdi ternyata menolak jalur itu, maka ini bisa jadi masuk kepada nasabun mardudun. Apa itu nasab mardud Pak? Yang di bawah mengaku menyambung ke atas, tetapi kabilah yang mewakili di atas itu menolak. Jadi ikrar atau pengakuan di dalam nasab itu mestinya adalah dari atas, dari usul. Jadi seorang ayah mengakui kamu anak saya. Itu Pak. Kalau anak yang mengakui saya anak bapak, ya kita lihat bapaknya dulu. Kekuatannya itu adalah di ikrar bapaknya. Bapaknya nerima apa enggak? Iya kamu anak saya atau enggak? Kalau cuma dari bawah ngaku-ngaku, terus pihak yang diakui enggak nerima, itulah nasab mardud. Definisi nasab mardud itu begitu ya. Al-mudda'i alladzi yarudduhu al-mudda'a alaihi. Orang mengklaim tapi yang diklaim itu enggak ngaku. Ya misalnya yang lebih pendek lah. Ada Maman ngegas merasa bernasab kepada kecap manis, jalur Mukidi. Ternyata dari jalur Mukidi ini
masih ada perwakilannya yang punya otoritas, dia benar-benar keluarga dari Mukidi itu menolak. Maman bukan dari kami, itu anak, itu bukan anak, itu anak tetangga. Atau itu anak istri yang pertama yang sudah lahir sebelum menikah dengan keluarga kami, atau apa misalnya, anak angkat atau apa. Itu tidak diterima, Pak, kalau pengakuannya dari bawah. Yang diterima itu adalah kalau pengakuannya atau ikrarnya itu dari atas. Itu dalam ilmu nasab ya. Jadi ikrar itu minal usul, bukan minal furu. Karena kalau seorang ayah, apalagi dalam waris misalnya, karena ini sepaket, Pak. Dalam warisan misalnya, bukan hanya dalam masalah tiba-tiba menjadi sayyid, bukan, tapi dalam warisan misalnya. Kalau anak yang mengaku saya anak bapak, itu kan minta jatah, Pak, minta jatah warisan. Itu nggak gampang, tidak gampang diterima. Tapi kalau bapaknya yang mengakui, itu kan bapaknya mau ngasih warisan. Berarti bapaknya itu di posisi dia bukan diuntungkan dengan pengakuan itu. Maka ketika seseorang membuat pengakuan yang bukan untuk menguntungkan dirinya, itu langsung diterima. Ya kecuali kalau anaknya menolak ya, terserah ya. Karena ikrar dalam fikih itu bisa diterima tanpa bukti. Ketika itu ikrar itu ala, Pak, atas dirinya. Misalnya begini. Ada barang dipersengketakan dua pihak. Ketika ada yang bilang itu bukan punya saya, itu namanya ikrar, Pak. Itu langsung lepas kepemilikannya itu. Langsung dimiliki yang lain. Kalau mengaku itu milik saya, itu namanya iddia. Iddia itu mengaku-ngaku, maka butuh bukti. Jadi kalau kamu mengaku itu punya kamu harus membuktikan. Tapi kalau kamu mengaku itu bukan punya saya, itu namanya ikrar. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Sama dengan kasus-kasus kriminal kalau dalam fikih ya. Dalam perzinahan itu, ketika kamu menuduh orang, kamu mudda'i berarti, mengklaim. Maka kamu harus menyajikan bukti. Tapi kalau seseorang itu mengaku saya melakukan itu, maka tidak perlu bukti, Pak. Karena prinsipnya itu memang logis. Al-iqraru ra'sul bayyinah, ra'su kulli bayyinatin. Pengakuan itu sudah puncak dari pembuktian. Tetapi ingat, pengakuan di sini adalah ketika alaihi, merugikan dirinya, bukan menguntungkan. Kalau menguntungkan bukan pengakuan namanya, tapi iddia, klaim. Ya. Maka kalau untuk menguntungkan dirinya dia butuh membuktikan, tapi kalau untuk merugikan tidak perlu. Kenapa? Karena orang yang akalnya waras, ya, ini standar normalnya, tidak mungkin dia mengakui sesuatu yang akan merugikan dirinya, kecuali itu benar. Kalau nggak benar, ada apa kamu bodoh? Ngaku-ngaku sesuatu yang buruk untuk diri kamu, maka itu kamu dianggap waras. Oh berarti itu benar gitu. Saya yang membunuh itu sudah tidak perlu bukti, Pak, kalau dalam fikih ya. Saya yang mencuri itu sudah tidak perlu pembuktian. Tapi kalau menuduh orang atau mengklaim barang saya dicuri orang, itu baru namanya iddia. Begitu juga dalam nasab. Kalau dari bawah ke atas itu masuknya iddia, ngeklaim saya keturunannya ini. Itu namanya ngaku. Kalau yang dari atas, kabilahnya, oh kamu keturunan saya, itu masuknya kepada mengakui. Ya, jadi itu ya. Kalau dari bawah ke atas itu namanya ngaku-ngaku, maka butuh bukti. Dan kekuatannya adalah yang atas menolak atau menerima. Kalau dari atas ke bawah itu namanya mengakui. Tidak butuh bukti. Ya sudah benar. Kamu nasabnya benar gitu ya. Kenapa? Karena yang atas ini tidak mungkin sembarangan. Mengakui. Yang biasanya yang ngotot itu yang bawah ingin diakui. Sama lah dengan kamu merasa memiliki sesuatu. Ketika kamu yang mengatakan itu milik saya, maka kamu butuh bukti. Tapi ketika yang memegang barang itu mengatakan ya itu milik kamu, itu sudah tidak butuh bukti, Pak. Kenapa? Karena yang memiliki barang itu tidak akan mengatakan begitu kecuali itu benar. Karena itu merugikan dia, haknya dia akan hilang. Ngapain dia berbohong untuk merugikan dirinya sendiri? Orang berbohong itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ini hukum waras ya. Jadi kalau ada orang yang bertindak di luar ini ya resiko urusan dia, nggak waras ya. Berbohong kok untuk merugikan dirinya sendiri ya. Begitu ya. Allahumma hadina hadasabil.